Tes tes. Oke, apa kabar teman-teman ya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik. Jadi welcome back to Silent Trader Academy channel. Jadi masih berjumpa kembali dengan saya Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini. Spesial tanggal 10 Februari 2021, tepatnya di hari Rabu di minggu kedua di bulan Februari. Oke, seperti judul kita pada hari ini, ya, sudah siapkah ya kita menghadapi fase koreksi market? Ya, jadi itu kan judul. Tapi kalau Anda mau dengar penjelasan secara spesifik, Anda silahkan Anda silakan tonton video ini dari awal sampai akhir. Ya, di sini saya akan jelaskan probabilita yang mungkin terjadi di market kita. Ya, jadi sehingga teman-teman sudah bisa lebih siap. Ya, lebih siap dengan segala kondisi terburuk ataupun terbaik yang mungkin akan terjadi. Ya, jadi trader hebat pasti punya plan A, plan B. Nggak ada dia plan A doang, nggak ada plan B doang. Pasti ada plan A, plan B, atau bahkan plan C. Itu baru trader yang baik. Ya, nah lalu berikutnya ya saya kembali menginformasikan buat teman-teman yang non VVIP yang mau request pembahasan saham silakan chat di YouTube, di Instagram kami. Ya, linknya ada di deskripsi, silakan follow. Nanti tiap siang jam 12-an akan dipublish via Instastory. Anda silakan DM atau komen di sana. Titip bahasan apa, insya Allah akan saya bahas. Ya, insya Allah akan saya bahas. Ya, jadi di komentar YouTube juga bisa. Ya, nanti akan saya filter lah yang mana yang mungkin benar-benar bisa membantu teman-teman ya. Karena kalau banyak ya mungkin nggak semua. Oke, jadi sudah tidak ada lagi rekomendasi. Tadi kemarin banyak juga yang menyayangkan japri ke saya, tapi saya rasa dengan kondisi lagi viral dunia perpompoman, ya udahlah. Dalam arti saya melihat bahwa kita fokus edukasi dan saya fokus membahas pertanyaan dari teman-teman aja. Ya, jadi ya saya ada saham potensial saya keep buat saya dan member VVIP. Ya, kita di lingkungan itu aja. Ya, jadi anggap saja DMMX ya Moonmologi kita itu kenang-kenangan buat Anda, kado terakhir dari YouTube channel ini. Ya, yang bilang DMMX nggak jelas, ya yang bilang DMMX saham nggak jelas, yang bilang silent trader nggak jelas, ya pasti panas kalau liatin DMMX. Ya, nggak turun-turun, makin hari makin naik. Ya, panas pasti, minimal sudah 20% profitnya. Ya, jadi hari ini pun merah, hari Selasa tapi dia makin naik. Nah, jadi ya sudah, ya itu tipe-tipe orang pengecut lah, ya yang bisanya mengkritik orang, padahal dalam portonya sendiri isinya juga DMMX gitu ya. Cuman di luar ngomong jelek, di dalam ngikut beli juga. Udah basi saya sama orang kayak gitu. Ya, anggaplah DMMX cuan gratis untuk Anda semua, nggak ada yang nggak cuan pasti. Real original rekomendasi dari Silent Trader Academy. Ya, bukti digitalnya ada karena dipublish di YouTube. Tapi nextnya saya sudah tidak kasih. Ya, saya sudah tidak kasih. Saya kasih ke member pribadi. Yang mau join VVIP silahkan. Ya, yang mau join VVIP silahkan chat ke staff kami. Linknya ada di deskripsi. Ya, nah lalu berikutnya kita akan bahas dulu market. Oke, pertama market akhirnya koreksi juga. Ya, ini yang saya takutkan memang ketika gap up, gap up, gap up, pasti akan berakhir dengan gap down, gap down. Ya, itu sudah hukum alam lah. Jadi kenaikan, dan kenaikannya sebenarnya juga tanpa volume. Ya, jadi kenaikan tanpa volume ini rawan. Ya, kenaikan tanpa volume ini sangat amat rawan. Dan ya terjadi, market sudah mulai goyang. Beberapa saham udah mulai mengalami koreksi. Koreksinya sifatnya gimana, Om? Saya melihat masih netral, ya. Pertama ialah memang ada beberapa saham yang bandara distribusi, tapi ada juga beberapa saham yang kena ikutan panic selling aja. Karena kalau Anda cek market, ini kan panic sellingnya lumayan nih dari sini. Cepat, ya. Butuh berapa menit ya? Nah, 10 menit. 10 menit market dari plus sekitar 0,9 jadi minus. Nah, ini kan
tandanya panic selling. Ya, artinya ya ada beberapa saham yang cuman kena panic sell, ya, ada yang bandara distribusi, ada yang bandara taking profit. Ya, jadi wajar lah dia sudah cuan dari sini, kerek ya dia taking profit di area sini. Jadi, saya melihat ini masih siklus yang sangat amat wajar. Untuk saat ini masih wajar. Ya. Lalu pertanyaan berikutnya mungkin menjadi pertanyaan teman-teman, apakah head and shoulders ini akan terjadi? Maybe yes, maybe no. Ya, bisa iya, ya, bisa juga tidak sebenarnya. Ya, probability-nya masih, ya, kalau kita bisa bilang masih 50-50. Ya, nah, jadi ada dua kemungkinan sekarang market kita. Ya, tapi sebelum itu saya mau jelasin. Nah, intinya, ya, kalau besok di hari Rabu, ya, di hari Rabu, market kita tidak bisa buat hike yang lebih tinggi dibandingkan 628, 6291. Ya, hike-nya, maka dia confirm new swing hike di sini. Oke, ketika dia sudah confirm new swing hike, maka secara jangka pendek agak sulit dia mencapai angka ini lagi, 6286. Dia potensi reversal dulu beberapa hari ke bawah. Oke, itu secara teknikal teori berpikirnya seperti itu. Jadi kalau besok confirm dia tidak bisa buat hike baru, ya maka ini confirm. Ya, confirm new swing, ya sama seperti ini. Ya, dia confirm new low di sini. Ya, low-nya lebih tinggi. Nah, besoknya lanjut naik lagi sama. Ini kalau dia confirm new swing-nya, ya artinya dia sudah tidak bisa buat higher hike lagi, ya maka akan cenderung mengalami correction. Nah, correction-nya kemana? Sejauh ini correction yang paling sehat di sini. Ya, di sini nih, ya koreksi paling sehat ialah ke sekitar 6 ribuan. Ini adalah correction yang sangat sehat untuk market di 6.000. Ya. Oke. Ya, ini terlepas gap-nya sudah hampir ketutup, tapi secara probability masih ada chance ke sini. Saya nggak ngomong ke 58, 57 atau ke 54 ya. Sejauh ini target penurunan di sini dulu. Oke, sudah paham ya. Nah, lalu ini skenario pertama. Jadi skenario pertama yang saya lihat, market akan perlahan ya, entah dia naik dulu atau turun, perlahan akan coba kemari. Ingat ya, kalau sudah mulai pertengahan, market sudah mulai akan mengalami gejolak. Jadi kita harus prepare, market akan turun ke sini. Ya, kemungkinannya ya bisa pas sentuh atau tidak, lalu dia akan kembali naik lagi. Nah, jadi dia buat pola W. Itu skenario pertama. Ya, 1, 2, 3, 4. Nah, ini skenario yang cukup masuk akal untuk saat ini. Ya, dengan asumsi bahwa tidak ada berita negatif. Ya, netral-netral seperti ini saya yakin dia lebih cocok ke pola W. Jadi akan turun, saya sudah bilang di minggu video kemarin juga, ini pasti akan dia koreksi dulu. Correction, baru dia lanjut naik. Oke, itu skenario pertama. Nah, skenario kedua, ya, dia akan membentuk head and shoulders-nya. Ya, jadi dia akan turun, correction-nya di sini. Jadi rounding sampai ke bawah ke 5.800-an, habis itu di breakdown. Maaf ya, minum dulu. Nah, habis itu di breakdown. Target penurunan kalau sudah breakdown di mana, Om? Ya di 5.400. Nah, kalau ini terjadi gawat. Ya, pensiun dini Anda. Anda yang nggak disiplin, Anda yang nggak benar-benar mau belajar, Anda yang nggak ikutin arahan, ya pasti pensiun dini kalau hal skenario kedua terjadi. Tapi sejauh ini belum tahu, karena marketnya masih ngambang. Kita butuh konfirmasi dulu. Ya, nah, skenario ketiga bisa saja langsung rebound lagi. Karena candle hari ini, dia masih ketahan di moving average-nya. Ya, masih ketahan di area area support yang sebelumnya resist, jadi sekitaran 6150 6200. Ya, ini dua garis merah ini kan area supportnya. Nah, ini jadi penentuan. Ya, seperti yang saya bilang, ini hari Senin kemarin dia breakout, ya. Ini bisa jadi candle confirmation untuk pullback. Artinya dia test support dulu untuk lanjut lebih naik lagi. Tapi skenario ketiga agak sulit sebenarnya, ya, karena nggak ada berita apa-apa, agak janggal kalau market bisa di-push naik terus. Ya, ada chance untuk skenario 3 tapi probability-nya saat ini nggak gitu gede, kecil.
Oke, jadi ya paling make sense itu sebenarnya skenario kedua. Jadi dia akan turun, ya turun itu pasti, jangan kaget. Tapi nanti perlahan ya entah dia sideways dulu, entah dia ngapain dulu, kayak bentuk pola A, B, C, D, X, Y, Z gitu kan. Nanti baru perlahan naik lagi. Ya jadi kalau Anda gambarnya kayak gini nih. Nah ini nanti kalau saya gambar, ini kan sudah terhubung new swingnya. Ya, jadi dia turun, dia akan sideways, nanti dia akan breakout di sini. Nah, ini baru confirm untuk technical rebound. Ya, atau kalau bisa, atau kalau kita bilang ya mungkin aja dia apa ya istilahnya ya? Dia buat pola baru. Ya, pola barunya apa? Nah, ini melanjutkan dari trend line yang lamanya. Ya, ini trend line yang cukup kuat. Jadi, kalau tidak ke sini, dia akan ke sini paling mentok. Jadi, dia akan buat pola big pennant di sini. Ya, dia akan turun kemari, baru skenario keduanya dia lanjut naik. Ya, intinya skenario pertama itu lebih prefer masih uptrend pada conclusionnya, cuman dia akan kembali sideways ataupun correction dulu selama beberapa saat. Ini lebih make sense dan lebih aman untuk market kita saat ini. Ya, lalu skenario kedua ya head and shoulders ya dia lemah, makin lama makin turun, nggak ada fight back, jebol. Biasanya kalau head and shoulders ini didukung dengan berita. Ya kalau nggak ada berita agak sulit untuk di breakdown pakai head and shoulders. Ya kadang in case pun head and shoulders beberapa saham head and shoulders breakout nggak lama rebound balik lagi. Ada sering terjadi. Jadi nggak bisa apa namanya head and shoulders kalau nggak ada kombinasi dengan berita itu nggak kuat sebenarnya. Ya, nah jadi seperti itu. Oke, skenario ketiga ya dia lah perlahan sideways, ya sideways baru lanjut lagi. Oke, kita lihatlah besok hari Rabu hari Kamis. Ya kalau misalnya minggu ini masih kuat di atas dua garis merah ini bagus banget, bagus. Tapi kalau nggak kuat hati-hati. Ya, kita harus bersiap. Mumpung market juga mau liburan, libur panjang, hati-hati ya lebih baik kita kurangin muatan. Trading, ya. Cuman jaga porsi aja, jangan nafsu-nafsu dulu. Gitu, lebih banyak antri, jangan HK. Kalau market lagi begini, jangan HK, antri aja orang kemungkinan turun kok, ya kan? Oke, sebentar ya. Ada SMS dari Bandar. Wah, katanya besok kita profit kaleng sarden lagi. Amin. Ya, jadi positif aja. Ya, positif aja. Ya, jadi mindset harus positif ya. Kita trading mah trading aja. Perihal loss atau profit itu pasti ngalamin. Kecuali ya loss terus tiap kali, tiap hari. Ya itu baru aneh. Ya, tapi kalau misalnya dari 10 kali lossnya sekali, dua kali ya wajar. Ya, wajar, wajar banget. Ya, kayak gitu. Jadi nggak apa-apa lah ya, it's okay. Ya, kita cek hari ini banyak yang ARB gak ya? Bull, SSP, Tebik, Mark, Juste, WMU. Oke, Agi masih auto reject. Yes, Anda bisa lihat PPRE, SCMA. Mana lagi nih? WSKT pun 4% ya. Jadi semua saham itu kena imbas. Jadi Anda nggak usah kaget lah. Ya Anda kaget tiba-tiba kok tiba-tiba turun om. Ya semua juga turun. Kayak gitu. Oke, nah lalu kita akan lanjut ke pembahasan. Oke, dari Muhammad Fuad. Oke, Elsa dong om. Ya, Elsa. Oke, Elsa minyak ya. Saya sih nggak tahu ya kenapa tanya Elsa apakah mau entry atau gimana. Tapi pada intinya, ya Elsa ini kan sebenarnya sudah lumayan. Tadi kesempat ke hampir 400. So, harus ada taking profit. Karena untuk minyak saya sudah notice dari di sini kemarin. Ya, kalau Anda stay tune di di YouTube channel ini, saya udah concern minyak dari kemarin. Ya, jagoan saya di Medco dan Elsa pun naik. Ya, let's say Anda beli misalnya di berapa?
di 37, ya di 380 lah contoh. Naik ke 398 itu profit sekitar hampir ya 5% loh. Ya, profit hampir sekitar 5% ya TP gitu ya. Tapi gimana? Nah, untuk Elsa ya, ini minyaknya oil dunia ini potensi banget correction habis dia rally berhari-hari. Jadi saham-saham minyak pun saya yakin akan terkontraksi juga untuk sementara. Jadi untuk dalam jangka pendek eh, belum menarik mungkin, tapi Anda bisa beli range sideways-nya di sini. Ini kan range sideways-nya. Ini area support juga. Jadi di sekitar 360, 380 area bebas Anda untuk average down atau akumulasi. Ya, stop loss di 330. Ya, jebol 330 A. Oke, TP-nya atur masing-masing lah ya. Target sih sebenarnya di 400-an. Ya, ini demand-nya. Ini area yang paling cocok untuk kita beli. Area beli 1 nih, area beli 2. Ya, begitu. Itu untuk Elsa. Good luck. Adikna. IHSG makin ugal-ugalan. Oke, sudah saya bahas ya. Skenario 1, skenario 2, skenario 3. Bisakah Wika untuk invest jangka panjang? Seberapa panjang? Ya, kadang orang bilang investasi jangka panjang pasti tanya 3 bulan. Ya, itu ya, jadi aneh. Nah, tentuin dulu. Kalau untuk Wika, intinya konstruksi target saya mungkin masih bisa kuat mentok 2024. Ya, kenapa 2024? Pertama, memang RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, itu sudah dibuat time frame-nya 2020 sampai 2024. Jadi meskipun presidennya masih sampai 2024 ya. Nah, pertama ya presidennya pun memang presiden kita memang pemerintah kita tetap fokus sama konstruksi, infrastruktur, ya. Lalu yang kedua RPJMN ini kan 2020 sampai 2024. Artinya mau gimana pun ini sudah dibuat planningnya, skema-skemanya, apa yang dibangun semua sudah ada. Jadi secara tidak langsung ya minimal sampai 2024 konstruksi nggak bangkrut lah, saham-saham konstruksi. Simpelnya gitu, ya. Lalu kita juga ada proyek IKN. Ya, master plan-nya 2022-2023 udah jalan dari pembangunan prasarana. Anda baca lah itu, undang apa RPJMN ada kok tebel. Anda bisa baca itu detail sekali pembahasannya. Ya, jadi time frame-nya mungkin Anda bisa hold sampai 2024. Nah, tapi pertanyaannya harga titik entry Anda, ya. Kalau Anda beli di 2.500 atau Wika sekarang di 2.000, saya rasa agak ketinggian. Oke, karena valuasinya itu terakhir saya ngitung untuk 2019 itu di 1.500 1.800-an. Ya, range 1618 untuk konstruksi. Jadi, kalau bisa di bawah itu. Ya, itu sih saran dari saya. Bisa kalau harganya di bawah itu. Ya, tapi kalau Anda mau momentum investing ya tunggu saja sampai SWF beritanya digoreng lagi. Tapi kalau saya sih enggak, saya trading konstruksi cuma trading, saya enggak hold. Ya. Lalu bahasa perbankan dong, Om. Perbankan apa yang mau dibahas ya? BBRI. BBNI oh BBRI tadi ini ya, ultra mikro ya. Anda baca aja lah di internet. Ya, BBR perbankan masih bagus ya, saya selalu bilang perbankan nih hari ini akumnya gila banget 1, BBCA juga di akum, BMRI memang dari kemarin out, BBNI sudah mulai kembali di akum, jadi tandanya tren masih still up ya, jadi nggak usah khawatir lah. Kita belum ada hal yang terlalu khawatir secara berlebih, cuman kita harus lebih waspada aja ya. Saya jarang bahas perbankan karena saya cuman invest di perbankan BBNI aja ya. BRIS, oke, ini saya percepat ya. BRIS kita tadi udah TP member VVIP ya di 3050-an. Kalau saya kena TS di 3000, dia gagal break 3000 ya, maka dia akan sideways lagi. Ini range sideways-nya di 2500 sampai 3000. Di atas 2500 Anda bisa hold ya. Close di atas 2500 Anda bisa hold. TP di berapa? Ya di 3000 dulu. Gitu aja ya, simpel aja. Oke, Sobat. Aduh, ini kalau sobat jujur saya no komen ya. Karena saham-saham kayak gini kan udah kelihatan. Ini kan permainan banget. Ya. IPO, sepi, dikerek, dari 360 diturunin,
ke 80, dari 80 diterbangi lagi ke 190, dari 190 turunin lagi ke 66. Nah, tapi kalau kita buat pola, mungkin aja sebelum dia ke 50 dia dinaikin dulu. Ya, naikin sampai berapa, habis itu baru turun lagi. Jadi kayak ada wave-nya, ya. Ini wave 1, wave 2, nanti dia perlahan itu wave 3 baru bobo atau tidur. Ya, tapi saya no comment. Apakah akan turun ke gocap atau tidak, saya nggak akan trading saham seperti ini. Gila trading saham seperti ini. Ya, Anda bayangin ya, pom-pom sebat di 190 pingsan, nggak dikasih keluar dari kemarin. Ya, saham-saham kayak gini nih yang buat miskin. Ya. Lihat yang jualan siapa? Semuanya XA. Bayangin yang beli siapa? Semuanya retail. Ya. Oh ini ada XA juga, tukar barang. Ya, tapi dari atas yang banyak beli siapa? Retail. Ya, nah ini hati-hati. Ya, hati-hati. Ini tukar-tukar barang ini yang bikin kita pusing. Ya, saya no comment lah sebab. Oh, Mbak Soki. Stock split 18 Januari. Loh, ini kan Februari. Ya, saham Telkom jangka panjang bagus kak? Bagus. Ya, cuman ya kalau Anda ngarepin capital gain multi bagger ya nggak cocok di Telkom. Tapi kalau mau yang defensif ya Telkom bagus. Gitu, ya. Support benar-benar kuatnya di range 3000. Ini kalau benar-benar mau konservatif ya, 3000. Ya, resisten yang benar-benar kuatnya di 3500. Ya, kalau mau support pendek ya di sini. Udah jebol di 3200 sebenarnya. Ya, lalu next support dia itu ada di sekitar 3100. Nah, inilah Anda perhatiin lah. Ya, resistannya 3500, 36, 37. Oke. Sebat. Oh, aku skip sebat udah. Bris dan Antam wajib. Alah, Antam tadi hampir ARB. Oh, nggak ARB. Ya, pada intinya Antam masih bagus ya meskipun correction. Ya, asal dia di atas 2500 masih oke. Ini patokannya Anda Antam pakai ini aja. Kalau ini jebol, dia akan kembali potensi sideways di 2000 sampai 2500. Tapi kalau dia masih kuat, ya oke, dia akan correction lagi 1-2 hari baru nanti rebound. Gitu, jadi masih oke untuk Antam. Ya, Anda cek aja nikelnya, harga nikel dunia sebagai data pendukung. SMSM keluar dari downtrend minor, Om. SMSM. Saya jarang pantau sih saham ini ya. Tapi betul, ya, nice screening. Siapa nih tadi? Elite Wear. Wah, keren banget ya. Oke, dia punya flag. Yes, dia break downtrend ya. Ya, lumayan bagus screeningnya. Ya, dia juga breakout resisten di 1300. Ya, Anda kalau mau swing asal dia masih kuat di atas 1300 Anda hold. Ya. Bagus kok, bagus. Ini tandanya dia baru mulai uptrend lagi. Ya, ini bisa masuk watchlist juga nih SMSM. Cuman biasanya memang harga sahamnya geraknya lelet. Jadi saya nggak lirik dari dulu. Tipis-tipis juga gitu. Nggak mau masuk banyak juga nggak bisa. Buat apa? ACST. Ya, ACST coba. ACST sama ya kayak market ya. Jadi kalau memang market sesuai skenario 1 dia akan correction ya, tapi tidak lebih rendah dari ini lalu nanti perlahan naik lagi. Itu planning sementara. Jadi sama, ACST juga sama. Ya, kebak. Alah. Ada kebak dulu ada yang pom-pom wah ini bakal ke 200. Walah ya. Gimana orang saham repo kok. Ini sama nih kayak sebat nih. Satu pola pikir bandarnya. Mengerikan lah, saya skip lah. Ya, Bex Om. Nah, Bex ini kan di pom-pom nih sama salah satu grup, Anda tanya beliau aja. Ya, Ecobris. Tapi pada intinya entah kenapa Bex ini udah nggak tidur lagi di 50. Artinya ya mungkin masih ada harapan untuk hidup. Ya, karena dia nggak tidur. Karena kalau memang dia ini kan abis RSS ya, abis reverse stock split, dia right issue, kalau memang bandara mau jualan dia udah tidur pasti ke 50. Tapi ini enggak, tandanya ya mungkin masih ada permainan di sini. Cuman karena saya nggak ngikutin, saya no comment. Oke, mohon maaf saya no comment untuk Bex. Ini nanyanya saham-sahamnya lebih nggak jelas lagi ya. BJTM, oke BJTM.
BJ Time kita kalau di VVIP udah swing dari 770 dari sini. Kita udah akum, udah TP juga. Ya untuk BJ Time juga plannya masih sama. Ya ini mirip juga. Dia akan coba koreksi dulu di sekitar mungkin round 770 750. Anda silakan coba spekulasi buy di sini. Ya Anda stop loss misalnya di sini 720. Ya. Swing aja ya. Nah, ini kan masih oke lah. Ini masih sideways sih lebih tepatnya masih keren sideways ya. Jadi hati-hati, ini akan sideways. Kalau marketnya besok lanjut correction, dia akan turun. Nah, ketika turun kita masih boleh beli ya karena dia masih kuat di atas batas stop loss-nya di sekitar 720. Begitu. Oke? Ya BJTM oke kok ya. Asa ini bagus all time high ya, tapi dia udah jauh banget di atas moving average-nya. Hati-hati, rawan guyuran, jadi koreksinya bisa sakit banget ya. So kalau mau aman Anda tunggu dia koreksi. Ya intinya good. Ini saham-saham bagus ya. Saya ini saham-saham bagus, nggak usah khawatir. Ya ini bakal sideways dulu mungkin. Oke. Uh, BMTR Wi Medco dong. Indrali 18. Medco kan udah sering dibahas ya. Di VVIP pun morning brief VVIP juga udah dibahas. Udah kena TP 730, kita beli dari sini di sekitar 660 670. Sudah profit yes sekitar 5 sampai 10%. Ya, ini akan correction dulu mungkin. Ya, tapi nggak apa-apa nih tren masih up kok. Asal dia kuat di atas 650 tren masih up. Ya. Oke, BMTR WIM nanti akan saya switching pindah jelasin di morning briefing VVIP. Kalau Anda member VVIP, akan saya jawab di sana. INKP Tekim, Mi in South Korea. Wow, INKP jelek, ya. Tapi dibilang jelek sih nggak juga karena terbukti dia ketahan. Market jeblok tapi dia ketahan. Ya artinya memang INKP benar-benar mau coba breakout. Begitu pula dengan Tekim. Ya, benar-benar harganya ketahan. Ya, udah nggak lebih rendah dibandingkan 725, bayangin ya. Kemarin 15.725 low-nya di hari tanggal 5 Feb, di sini tanggal 9 Feb, meskipun marketnya gejolak parah, dia tetap ketahan di 15.725. Ya, Tekim ini bagus banget, saya demen lihat Tekim ya. Oke, ini didistribusi KZDRCS, ya wajar. Karena semua udah profit Tekim bandar dari awal. Tapi kalau Anda lihat nih, asingnya masih kuat defense. Ya, jadi kalau Anda cek seperti ini kan KZ kan buang 6.000. Ya, tapi kalau kita secara foreign, AK, DX, BX, BK, MS kalau digabung pun udah lebih dari 6.000. 7.000 bahkan 7.000 8.000. Jadi akumulasi masih oke. Ya bahkan akumulasinya pun kadang tinggi-tinggi di atas 16.000. Ya jadi menarik. Ya, ini market kalau udah stabil Anda bisa coba lirik Tekim, disclaimer on. Ya, rencananya Tekim akan saya kembali masukkan ke swing. Nanti infonya saya blast di VVIP. Yes, Tekim INKP pilih mana? Tekim. Ya, agro. Nah, agro ini kalau member VVIP saya udah bilang dari dulu bahwa agro ini akan jadi bank digital. Ya, cuman karena belum ada info lebih lanjut dia koreksi dalam. Ya, jadi Anda silakan update dulu beritanya. Kalau beritanya kembali digoreng, saya jujur belum update jadi nggak bisa komen banyak. Ya pada intinya agro udah 2 hari, saya sih jarang lah incar saham yang rally 2 hari. Ya, jadi saya akan tunggu dia correction. Ya, intinya ialah agro di atas 1.000 oke banget. Ya, di 1.000. Ya, atau kalau mau Anda lebih konservatif sebenarnya di 940-an ya. 940-an 93590 ini supportnya. Jadi selagi dia correction tapi di atas 935-an Anda bisa keep. Ya, ini batas koreksi. Ya, jadi wajar lah koreksi ya kita manfaatin karena trennya ini baru mulai up lagi. Oke? Konstruksi WSKT Wika PTPP ya. Masih sideways. Ya ini masih sideways, belum ada stimulus, jadi dia masih akan sideways. Nanti aja tunggu, kita beli kalau saham-saham sideways gini, beli tunggu breakout aja mending. Ya daripada kita belikan HP, wah ini naik nih, toto turun. Mendingan tunggu breakout, kayak gitu. Ya,
Oke, nextnya Anda silakan komen di sini. Akan saya balas. Ya, jadi itu dulu ya pembahasan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat, sama-sama semoga bisa memberikan profit. Saya harap teman-teman tidak panik, sediakan plan yang baik. Ya, nggak usah khawatir. Skenario pertama, kedua, ketiga, yang manapun nggak apa-apa. Intinya kita sudah prepare. Ya, kita doakan sama-sama yang terbaik. Ya, saya tutup. Thank you untuk teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasi agar ketika saya dan tim upload video terbaru, teman-teman bisa langsung update. Oke, see you in the next video. Salam Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.